الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زد علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التعلم والتعليم والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق إمام الغزالي اقضي حاجاتنا وافتح علينا فتوح العارفين. قال المؤلف رضي الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya, kita lanjut ya. Ayyuhal walad wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Amrun wa bil ashari hum yastaghfirun. Bima'na asyukur. Wal mustaghfirina bil ashar bima'na zikir. Nasihat berikutnya dari Imam Ghazali yaitu ayyuhal walad, wahai anakku tercinta, wa minal laili, dan sebagian dari malam, fatahajjad, hendaklah engkau menunaikan sholat tahajud. Nafilatan lak, bagimu itu sholat tahajud sunnah, tapi bagi Rasul wajib hukumnya. Maka kalau ada yang mengatakan perbedaannya tidak ada antara Nabi Muhammad dengan kita, jauh. Kalau Nabi Muhammad sholat tahajudnya dihitung wajib, kalau kita sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Ini dimana bahwa kita ditekankan oleh baginda Rasul agar kita berusaha untuk sholat tahajud. Mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, silahkan. Yang penting pokoknya usahakan untuk bangun malam, kemudian untuk sholat tahajud. Ini merupakan perintah Allah yang sunnah, ini amar. Ini perintah ini. Jadi Allah itu punya perintah 2. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah.
Di mana yang perintah sunnah ini diantaranya itu salat tahajud. Ini perintah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perintah wajibnya seperti salat fardu, puasa Ramadan, zakat, dan lain sebagainya. Kalau perintah untuk yang sunnah yaitu salat sunnah rawatib atau salat sunnah yang lainnya. Kemudian kalau untuk puasa ya puasa sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh baginda Rasul, Yaumul Bid atau hari Senin sama Kamis. Ini perintah yang sunnah. Kalau untuk zakat ya tatawu, zakat sunnah, salat sunnah, tatawu itu perintah yang sunnah. Nah, di mana bahwa ini merupakan perintah Allah yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian salat tahajud ini merupakan kemuliaan bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau kalian mengaku diri kalian orang mukmin, ini harus usahakan untuk salat tahajud. Tidak harus jam 3 malam. Ya pokoknya kalau kalian tidur, habis sisa tidur, kemudian bangun jam 10 tahajud, silahkan. Bisa bangun malam silahkan, jam 3 mau bangun silahkan tahajud. Jadi syarat tahajud yaitu ba'da sholat isya dan ba'da naum. Syaratnya cuma 2, habis sholat isya, habis tidur. Itu aja syaratnya. Mau jam berapa aja, mau jam 9 sholat tahajud ya boleh, mau jam 10 ya boleh, mau jam 2 ya boleh, silahkan. Mau jam berapa aja sholat tahajud. Dimana bahwa orang-orang sholat tahajud ini yaitu kalau orang yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Ketika seorang hamba itu sujud, itu hamba tadi paling dekat sama Allah. Sebab dimana ketika kita sujud, anggota wajah kita yang mulia ini ditaruh di bawah, di dasar, di tanah, di lantai. Kalau ada karpet ya di karpet, sudah pokoknya ditaruh di bawah anggota sujud kita ini, wajah ini. Yang dibaca bukan Subhana Rabbiyal Azim, tapi yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, yang maha tinggi coba. Padahal kita ini dalam posisi yang paling rendah. Kita sujud ini posisi kita paling rendah ini. Sudah paling rendah, nggak ada lagi. Ya sudah paling rendahnya di tanah itu. Kita merasa diri kita ini tidak ada harganya sama sekali. Dan pada saat kita di bawah yang terendah, tapi kita disunahkan untuk membaca kalimat yang paling agung, yaitu Subhana Rabbiyal A'lami wa bihamdi. Pada saat rukuk Subhana Rabbiyal Azim. Maka dimana pada saat kita merasa rendah diri, maka itulah seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau untuk sholat tahajud nilainya lebih lagi, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tahajud ini. Di mana tidak ada pahala yang dapat menandingi daripada sholat tahajud. Gak ada itu. Kalau seandainya seseorang itu sholat yaitu di Masjid Nabawi ya Madinah, itu sholat di sana 2 rakaat seperti dia melakukan 10.000 sholat di luar Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi ini hanya 2 rakaat, itu nilainya kalau dibanding dengan kita sholat di luar masjid yang lain, bukan Masjidil Haram ya, masjid yang lain maksudnya, ini perbandingannya 10.000 rakaat. Maka kalau kita diberikan rezeki bisa umroh, perbanyak sholat di Masjid Nabawi. Kemudian juga kalau kita sholat di Masjidil Haram 2 rakaat terhitung seperti kita sholat 100.000 rakaat di masjid yang lain.
Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu sholat di ribat perbatasan, penjagaan batas antara negara Islam sama negara kafir. Orang yang sholat di ribat di tempat penjagaan perbatasan itu sholat 2 rakaat di situ nilainya kalau dibanding dengan di luar 2 juta rakaat. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Allah ini ngasih pahala sesuai dengan risikonya. Risikonya yang mati di perbatasan, maka dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah. Sholat di ribat di perbatasan penjagaan itu sholat 2 rakaat di situ nilainya seperti kita sholat 2 juta rakaat di tempat yang lain. Maka para sahabat berebut untuk ingin di situ. Tapi dari ketiga tadi, antara sholat di Madinah diketahui, yaitu pahalanya seperti dia melakukan 10.000 rakaat di luar masjid yang lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat, sholat 2 rakaat perbandingannya seperti dia sholat 100.000 rakaat. Kalau di ribat 2 juta rakaat hanya sholat 2 rakaat. Tapi kalau untuk tahajud ini lebih dari itu semuanya. Tahajud lebih dari sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat di ribat. Pahalanya tidak diketahui kecuali Allah yang tahu. Maka ini Rasulullah sangat menekankan kepada umatnya, jangan sampai umatnya ini meninggalkan sholat tahajud, sholat yang diberikan pahala begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nilainya tidak ada satu makhluk pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti puasa. Puasa tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah yang ngasih pahala. Berapa nilainya? Wallahu a'lam, nggak tahu puasa kita. Makin ikhlas, makin baik, ya makin tinggi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah tentunya, maka hendaklah kita berusaha untuk sholat tahajud. Tidak harus tengah malam, silahkan aja kalian. Mau tidur jam 10 boleh, nanti jam 12 bangun sholat 2 rakaat silahkan. Mau pada isya jam 8 tidur, jam 10 bangun sholat silahkan aja. Pokoknya syarat ini cuma 2, yaitu pada isya kita sudah sholat isya, kemudian sudah tidur, kemudian sholat tahajud 2 rakaat. Nilainya seperti itu. Kira-kira kita tergugah nggak? Atau hanya sekedar untuk pengetahuan? Setelah diberikan pahala begitu besar oleh Allah agar umat Nabi Muhammad diperlomba-lomba untuk salat tahajud, kita bangkit nggak kira-kira? Atau kita ya sudah kita aja kan? Kalau memang bisa, jangan, kita harus bangkit rebut pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nonton bola aja jam 2 malam sanggup bangun. Nonton bola itu jam 2 malam sanggup bangun. Coba. Iya. Tapi kalau pas sholat tahajud hawanya malusnya luar biasa. Karena apa? Memang pahalanya besar. Luar biasa pahalanya tahajud ini. Oleh karena itu rebut daripada pahala tahajud ini. Jangan sampai kita lengah. Kemudian juga di antara pahala-pahala tahajud, yaitu seperti tadi kita baca maulid itu, pada saat tengah malam, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustarfirin hal min ta'ib hal min talibin hajatin fa'uniyuhu ala maratib. Tengah malam itu doa kita akan diijabah oleh Allah. Jadi kita mohon ampun akan diampuni oleh Allah pada malam itu. Kalau kita memohon sesuatu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita malam itu bertobat kepada Allah, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi cari waktu-waktu yang diijabah oleh Allah. Di antara waktu-waktu yang diijabah oleh Allah yaitu pada saat sepertiga akhir dari malam. Dan dimana bahwa antara malam dan siang ini kalau rahmat Allah banyak malamnya turun. Nabi Allah Yakub pun berdoa diijabah oleh Allah. Dia memohonkan ampun atas anak-anaknya karena mendolimi yaitu kepada Nabi Allah Yusuf. Maka anak-anaknya dimohonkan ampun oleh Nabi Allah Yakub pada malam hari dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'raj juga pada malam hari. Semuanya ini Allah akan mengangkat orang-orang mukmin yaitu apabila dia sanggup untuk menunaikan sholat tahajud. Dan kemudian juga keutamaan daripada sholat tahajud. Begitu kita bangun, kemudian kita sholat tahajud tanpa istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nggak enak kira-kira? Kira-kira apa nggak enak coba? Kita nggak pakai istighfar itu, nggak pakai mohon ampun sama Allah. Begitu kita malam bangun, mau jam berapa aja silakan bangun. Kalau mau bisa jam 3 boleh, setengah 4 silakan nggak apa-apa. Begitu kita bangun sholat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ini. Apakah kita nggak mulai bangkit untuk menunaikan sholat tahajud kira-kira? Kemudian selanjutnya keutamaan daripada sholat tahajud, orang yang rutin dalam sholat tahajud akan dipelihara oleh Allah dari berbuat dosa, dijaga oleh Allah. Lisannya dijaga oleh Allah, matanya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, perasaannya dijaga oleh Allah. Coba kita ini kalau hanya sholat 2 rakaat sholat tahajud, Allah akan menjaga kita. Kalau sudah Allah menjaga kita, siapa yang bisa berbuat menimpakan madarat kepada kita? Karena kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ingat ini, kalian kalau ada rumah anggar, nggak usah pakai wirid, nggak usah pakai apa-apa. Di mana orang yang sholat tahajud di situ jin kabur. Coba, hebat nggak sholat tahajud? Sholat tahajud ini hebat. Kalian kalau sholat di situ, di mana kalian kalau katanya rumah kalian angker, sering ada telbat-telbat dan lain sebagainya, kalian tahajud kabur mereka semuanya tanpa pakai baca-bacaan lain, hanya cukup sholat tahajud kabur mereka semuanya. Saking hebatnya sholat tahajud. Sebab orang sholat tahajud dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nggak nikmat kira-kira? Apa nggak mau kira-kira seperti itu? Fadilahnya luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian fadilah keutamaan daripada sholat tahajud yaitu kita akan dibersihkan dari penyakit oleh Allah, yaitu terutama penyakit lumah, penyakit lalai. Ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang terbiasa mendawamkan sholat tahajud akan terhindar dari sifat munafik. Sifat munafik ini jahanam ini. Orang kalau munafik jahanam ini tempatnya ini. Nah, ini akan dihindarkan, akan dibersihkan oleh Allah kalau kita sholat tahajud. Oleh karena itu kita mulai bangkit dari sekarang. Jangan cuma dibawa wawasan sholat tahajud. Ayo sama-sama ada partner. Kalau saya tidur bangunkan, kalau kamu tidur saya bangun. Sama harus ada partner, saling dorong. Apalagi kalau santri saling dorong itu. Ayo fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Seperti itu harus. Kalau nggak ada partner nanti malas kita. Harus punya partner kita. Kalau partnernya suami istri ya suami. Nanti suaminya nggak malas, istrinya yang ngasih semangat untuk sholat tahajud. Suaminya
agak malas ya istrinya, dan dia begitu aja pokoknya didorong aja agar jangan sampai meninggalkan salat tahajud. Kemudian pahala yang paling tinggi yang disediakan oleh Allah, seseorang yang mendawamkan salat tahajud, yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Masyaallah, luar biasa. Masuk surga tanpa dihisab, cuma sholat dia mulai sholat tahajud 2 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat ini keutamanya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Apa nggak enak kira-kira? Nah kalau sudah tahu begitu, kira-kira apa kita nggak boleh bangkit untuk menunaikan sholat tahajud? Oleh karena itu sekali lagi nasihat daripada Imam Ghazali, ayo kita amalkan dalam bentuk sehari-hari. Jangan untuk wawasan aja, sayang kalau untuk wawasan aja. Kita sudah dapat keutamaan daripada sholat tahajud, maka ayo mulai sekarang kita bangkit untuk menunaikan sholat tahajud, ya. Kemudian selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun, ya, yaitu pada pertengahan malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jadi kalau kalian itu umpamanya bangun jam 2, kemudian kalian beristighfar, membaca istighfar, atau membaca Rabbana Ghalamna, atau membaca yaitu doanya Nabi Allah Yunus, istighfar, itu bermakna kalian mensyukuri, bukan memohon ampun. Kalian itu mensyukuri karena masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian bangun tengah malam jam 2, kemudian kalian beristighfar, itu makna daripada ucapan kalian adalah bentuk pensyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mustaghfirina bil ashhar, dan mereka memohon ampun pada waktu sahur, bermakna zikir itu. Nah kalian kalau sudah waktu sahur kira-kira jam 4 sudah, jam 4 kalian istighfar, itu berarti kalian ingat bahwa di mana pada saat ini adalah saat utama-utamanya orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada masa-masa di mana kita yang paling utama. Sholawat bagus semua. Kalian 1 hari 1 malam mau sholawat ya bagus semua, namanya sholawat. Tapi ada di antara keutamaan sholawat pada waktu-waktu tertentu. Ada sholawat yang dibaca cuma subuh, yaitu sholawatnya Abu Bakar Siddiq, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud, cuma subuh. Zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak. Ada sholawat yang dibaca cuma malam Jum'ah, yaitu sholawat yang sering kalian baca, Allahumma ya da'imal fadlil alal bariyah, ya basyidul yadini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairul wara zakiyah. Itu tiap malam Jumat. Mau dibaca tiap malam silakan aja, mau baca. Mau baca malam Sabtu silakan, mau. Cuma di situ kalau kalian baca malam Jumat 10 kali, ada pahala tertentu disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sholawat yang dibaca cuma hari Rabu. Ada sholawat yang dibaca cuma zuhur. Ada sholawat yang dibaca cuma isya, yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil al-qadil azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, cuma isya aja. Subuh nggak dibaca, zuhur nggak dibaca, asar nggak dibaca, maghrib nggak, cuma ba'da isya. Jadi sholawat itu bagus semuanya. Kalian baca sholawat
Dari mulai pagi sampai mau tidur silahkan. Tapi ada keutamaannya kalau kalian baca pada saat itu kalian mendapatkan nilai lebih. Seperti contohnya kalau kalian itu waktu hari raya Idul Fitri, kalau kalian takbir dari mulai malam sampai kalian yaitu takbir selesai ketika orang-orang selesai sholat Id. Itu keutamanya luar biasa itu. Kalau mau baca sampai sorenya lagi ya silakan aja. Mau baca tiap hari ya silakan aja. Mau takbir nggak ada masalah. Tapi waktu keutamaan yaitu malam 1 Syawal sampai orang-orang turun dari masjid selesai. Mau baca lagi ya silakan, nggak apa-apa. Dia tidak makruh, dia tidak sunnah, dia tidak apa, sudah dikira aja, nggak ada masalah. Jadi pilih waktu-waktu yang utama. Nah kemudian gimana? Bahwa di sini dijelaskan, yaitu kalau engkau bangun tengah malam di waktu sahur, maka perbanyalah istighfar. Maka istighfar yaitu kalian bisa pilih istighfarnya. Seperti kalian mau baca istighfar sayyidul istighfar silakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka sampai akhir baca itu. Nah, kemudian kalian cari beberapa istighfar agar kalian tidak jenuh. Umpamanya kalian membaca istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani mau baca 3 kali silahkan, atau mau baca 7 kali. Nanti ada istighfar lagi yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takrahu biha Allahumma shalli ala sayyidina astagfirullah min jami'i ma yakrahallah qawlan wa fi'lan wa hadiran wa batinan wa zahiran astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Baik lagi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Silakan. Jadi divariasi supaya gak jenuh kalian. Umpamanya mau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 7 kali silakan. Mau baca 11 kali silahkan, terserah kalian. Nanti divariasi yaitu dengan bacaan tadi Astagfirullah wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa hadiran wa batinan wa zahiran astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ini permohonan ampun zahir batin semuanya luar biasa. Baca lagi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfirli dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Pelan-pelan namanya malam, suasana malam pelan-pelan. Jadi kalau kalian mau baca Al-Quran, mau ibadah kepada Allah pakai hati, jangan pakai nafsu. Kalau pakai hati, gak capek kalian, nikmat. Tapi kalau pakai nafsu capek kalian. Maka sekali lagi, kalau kalian mau ibadah kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan ibadah, pakai hati, jangan pakai nafsu. Seperti kalian baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir lana dhanbal azim. Besok saya tambahin, saya rubah sendiri komilnya untuk saya pribadi. Kalau kalian mau pakai silakan. Sebab kita punya keluarga, mungkin adik-adik kita, mungkin saudara yang lainnya. Ighfir lana dhanbal azim, saya tambahin wa walidina, karena orang tua sudah meninggal. Fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Begitu baca. Jadi kalau punya orang sudah meninggal atau orang masih hidup, ighfir lana wa walidina, tambahin. Yang kita bawahnya kita rubah pakai nahnu. Ighfir lana dhanbal azim fa innahu la yaghfiru. Ighfir lana wa walidina, ya tambahin. Jadi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir lana dhanbal azim wa walidina fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Mau baca silakan. Kalau baca kali silakan. Ya. Walhasil pokoknya kalau kalian ibadah kepada Allah pakai hati. Enak kalau kalian pakai hati, enggak jenuh. Tapi kalau kalian pakai nafsu, hanya ngejar hitungan, mau dibaca 7 kali cepet-cepetan, nggak enak, capek kalian. Capek dan kalian tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Tapi kalau kalian pakai hati,
kalian berasa nikmat berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kalau kita mau ibadah kepada Allah pakai hati, jangan pakai nafsu. Nafsunya singkirin, kita pakai hati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya qala alaihi salatu wassalam salasatu aswatin yuhibbuha Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ad-Dik. Yang pertama adalah suara ayam jago. Ini yang paling disukai oleh Allah. Nah, kalau sekarang begini, saya mau tanya sama kalian, Allah cinta sama suara ayam jago. Kalian cinta nggak? Atau kalian acuh aja? Ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ini baginda Rasul mengatakan Allah ini cinta kepada suara ayam jago. Kalian cinta nggak sebagai makhluknya? Kalau kalian cinta sebagai makhluknya, Rasulullah sangat menekankan, kalian kalau mendengar ayam jago berkokok, kapan saja, di mana saja, maka ditekankan agar kalian memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa itu. Jadi kalian ini, Allah ini cinta sama ayam jago berkokok itu Allah cinta. Kalau kalian juga cinta, akan dicinta sama Allah kalian. Tapi kalau kalian cuma acuh dengan ayam jago berkokok, acuh kalian, nggak ambil pusing, padahal setiap ayam jago berkokok, dia melihat malaikat turun. Baginda Rasul pun mengatakan begitu. Setiap ayam jago, ayam jantan berkokok, itu dia melihat malaikat turun. Ini ngomong baginda Rasul, bukan cuma tebak-tebakan. Nah, apa doa diajarkan? Kalau kalian dengar ayam jago berkokok, Allahumma inni as'aluka apa? Allahumma as'aluka bifadli. Ya, dicatat bismillahirrahmanirrahim. Dicatat ya, Allahumma inni as'aluka dicatat pelan-pelan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dihafal itu, harus itu. Setiap kalau kalian betul-betul memang ingin dicintai oleh Allah, ini ingat Allah ini cinta sama ayam jago yang berkokok ini Allah cinta. Kalau kalian tidak cinta, acuh tak acuh, kalian nggak mungkin akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang dicintai oleh Allah, kita harus juga menyintai. Maka dia hafal di luar kepala, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah ya Rabb, aku mohon dari anugerahmu. Aku memohon, meminta kepadamu dari karuniamu. Sebab ayam jago tadi melihat turunnya malaikat. Mau jam berapa aja ayam berkokok, mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore, pokoknya begitu kalian dengar ayam jago berkokok, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Seperti itu, harus kalian hafal di luar kepala dan dibuat zikir itu. Buat zikir terus. Jangan sampai kalian acuh nanti. Ini baginda Rasul mengatakan Allah cinta kepada suara, di antaranya salah satu yaitu suara ayam jago berkokok. Nah, kalian harus cinta sama ayam jago berkokok, ikut senang. Insya Allah kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dengar ayam betina yang dia bukan berkokok, kalau ayam betina, maka kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia melihat setan. Jadi kalau ayam betina itu setiap dia petak-petok atau mungkin seperti ada ketakutan atau gimana, itu dia melihat setan. Kalau ada ayam yang malam itu ayam
petina petak petok, di situ ada syaitan berarti. Kalian mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jangan diabaikan itu. Ya itu isyarat. Kalau kalian nanti sampai terganggu sama makhluk-makhluk begitu, karena kalian memang tidak mau bentengin diri. Coba kalian bentengin diri, insya Allah selamat semuanya. Ya. Nah kemudian kalau kalian ingin mendapatkan pahala yang lebih, seperti kalian kalau mendengar kokok ayam jago kapan saja, maka kalian baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikfini hala apa? Allah yang sering dibaca kalau maghrib. Allah makfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi kalian setelah membaca, umpamanya kalau ada ayam jago berkokok, kalian baca yaitu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah makfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu adalah sholawat untuk supaya cepat kaya. Kalau kalian ingin cepat kaya, ya dengan ayam berkokok, ayam jago, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga Allah makfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini kalau hari Jumat, kalau orang yang masih terlibat utang, kesulitan keuangan, maka jangan tinggalkan. Setiap selesai salat Jumat, maka dibaca Allah makfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak sebanyak 70 kali. Cuma Jumat aja. Cuma hari Jumat, pada Jumat kalian selesai Jumat, selesai wirid semuanya, udah kalian baca Allah makfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika amman siwak 70 kali. Itu insya Allah urusan keuangan akan beres semuanya. Nah kemudian dimana kalau kalian terlibat utang, kemudian kesulitan untuk membayar, maka ketika khatib turun dari khutbah yang pertama, kemudian mau naik ke khutbah yang kedua, maka kalian dianjurkan untuk membaca surat yaitu Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali, tapi jangan bersuara sebab mengganggu di sebelahnya nanti. Baca aja inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr 7 kali dibaca itu, insyaallah urusan akan beres semuanya nanti. Ini seperti itu. Maka sekali lagi dengan ada yang jago, kalian jangan sampai menganggap sepele. Ayam jago berkokok dianggapnya sepele, tidak ada maksud tertentu. Kemudian juga di mana bahwa ayam jago ini mempunyai kelebihan, dia ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti binatang-binatang ini, kadang-kadang ini mereka berzikir ini mengalahkan zikirnya manusia. Di dalam kitab Mukasyaratul Qulub, yaitu kitabnya Imam Ghazali juga, di mana ada ulat merah lagi jalan, Nabi Allah Daud melihat, dilihatin ulat tadi, jalannya sudah kelendat begitu dan sebagainya. Maka si ulat tadi diberikan inayah oleh Allah, bisa ngomong sama dia Allah Daud, bahwa aku ditugaskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai petang. Akhirnya Nabi Allah Daud taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata binatang-binatang yang ada di sini ini pada pikir semuanya, manusianya aja yang malah lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut sama Allah, kita aja yang lalai kepada Allah. Tapi untuk mereka ini orang makhluk-makhluk yang berzikir kepada Allah. Makanya jangan sampai kalah sama binatang. Kita anggap nggak ada akalnya, tapi mereka tunduk dengan Allah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian selanjutnya di sini wa syautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan Allah senang yaitu suara orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan tinggalkan itu. Jangan tinggalkan membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu terutama yaitu surat Yasin dan surat Toha. Surat Yasin dan surat Toha ini akan dibaca walaupun kita masuk ke dalam surga. Ingat, di dalam surga sudah tidak ada ibadah lagi. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada zakat. Pokoknya tidak ada ibadah. Tapi orang-orang ahli surga tetap melantunkan yaitu surat Yasin dan surat Toha. Dan orang-orang yang bisa mendawamkan pada tiap harinya surat Yasin dan Toha, maka dia memang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang ahli surga. Sebab nanti di surga di mana ada 2 surat aja dikumandangkan. Selain itu nggak ada, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Ini dipandang dikumandangkan nanti di surga. Cuma 2 surat aja ini yang dikumandangkan. Kemudian selanjutnya kalian kalau pagi keutamaannya yaitu Jumat. Kalau pagi Jumat baca surat Ali Imran 200 ayat. Ya kalian bagi aja. Pokoknya sebelum asar beres gitu aja sudah. Kalau nggak bisa sebelum asar beres. Pokoknya subuh 50 ayat dulu, nanti duha 50 ayat, nanti tambah lagi pada zuhur 50 ayat, jam 2. Pokoknya sebelum asar udah beres 200 ayat. Itu surat Ali Imran. Dibaca tiap hari Jumat pagi itu. Itu khusus untuk Ali Imran dibacanya pada saat Jumat pagi khusus itu. Kalian mau dawami silahkan. Belum bisa, ya Allah kapan saya bisa mendawami. Begitu aja pokoknya kalian minta sama Allah. Belum bisa saat sekarang, kapan saya bisa mendawami surat Ali Imran. Minta sama Allah, insya Allah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wa syautul mustaghfirina bil ashar. Dan Allah ini senang yaitu dengan suara orang-orang yang beristighfar pada saat sahur. Jadi kalau sahur bukan sholawat. Makanya kalau kadang-kadang saya suka dengar itu, kalau di speaker itu tahrim mana pada sholawat. Ya bagus, namanya sholawat bagus, mau kapan aja silakan. Tapi ada waktu-waktu yang utama. Kalau kamu sahur, waktu-waktu sahur itu kira-kira jam 4 itu, walaupun nggak bulan puasa, itu yang paling banyak, yang paling baik adalah istighfar. Istighfar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan jaminan bahwa akan diberikan kekayaan oleh Allah, baik kekayaan hati ataupun kekayaan materi, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Aja, jangan cuma waktu sebelum salat subuh. Pada saat kalian tahajud jam 4 bangun, salat tahajud, baca ditambahin. Jadi ada variasi istighfar supaya kalian nggak jenuh. Kalau kalian satu aja jenuh nanti. Istighfarnya macam-macam. Istighfarnya di Allah. Yunus waktu ditamun ikan, silahkan apa namanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh. Segitu istighfar boleh. Apa aja, pokoknya walhasil kalian variasi supaya kalian tidak jenuh dengan satu jenis istighfar. Banyak kalian pakai istighfar yang mana aja silahkan. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala alaihi, innallaha tabaraka wa ta'ala halaba rihan tahubbu bil ashar. Beliau Imam Sufyan ats-Tsauri ini mengatakan bahwa Allah itu menciptakan yaitu satu angin. Yang satu angin itu tahubbu, berhembus pada waktu sahur. Jadi Allah ini ciptakan angin macam-macam. Jadi ada angin pada saat menjelang awal Ramadan, ada namanya angin khusus. Ada pada saat
sahur itu ada yang namanya angin khusus dan tugasnya pun masing-masing. Jadi kalau kita lihat ilmu Allah ini luar biasa. Tugasnya masing-masing. Malaikat pun tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang ditugaskan cari majelis zikir. Ditugaskan Allah dari mulai diciptakan sampai hari kiamat nyari terus majelis zikir. Kemana aja? Ada malaikat yang tugasnya nungguin di makam Nabi. Nanti kalau ada sholawat disampaikan sama Nabi sampai hari kiamat. Jadi malaikat punya tugasnya masing-masing. Ada yang memikul arsy Allah. Jadi saking banyaknya malaikat sampai tugasnya malaikat itu masing-masing dan mulai diciptakan sampai hari kiamat ya tugasnya itu aja sudah. Ya tugasnya ya diem aja di makamnya Nabi. Nanti pada saat ada orang sholawat dia nyampaikan ke Nabi. Ada malaikat yang khusus jaga buah. Tiap satu buah ada satu malaikat. Jadi nanti malaikat itu akan memberikan makan binatang yang tidak bisa naik dijatuhkan sama malaikat atas perintah Allah. Maka binatang bisa makan buah itu. Ini malaikat semuanya. Semua daun bergerak atas izin Allah. Jatuhnya daun pun atas izin Allah. Semuanya ini atas izin Allah semua. Ada malaikat-malaikat yang tugas seperti itu. Malaikat penjaga malam. Ada malaikat penjaga siang terus. Ada malaikat raqib atid. Ada malaikat yang memberikan, mencarikan rezeki kita. Walhasil tugas malaikat macam-macam dari mulai dia ciptakan sampai nanti dia mati. Ya begitu tugasnya. Sampai hari kiamat tidak berubah. Tugasnya seperti itu aja sudah. Ini dimana bahwa ada malaikat yang tugasnya dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, yaitu tahmilul azkar wal istighfar, yang dia itu tukang membawa. Jadi kalau ada orang zikir, kapan aja zikirnya, ya. Kalau ada orang zikir pada waktu pagi itu atau orang beristighfar, ini malaikat ini khusus, bukan malaikat lain. Khusus malaikat ini memang ditugaskan oleh Allah dari mulai diciptakan sampai nanti di hari kiamat, bahwa tugasmu adalah yaitu waktu pagi cari orang yang berzikir dan beristighfar, kemudian kamu sampaikan ke saya. Ini tugasnya cuma itu aja malaikat itu, nggak ada tugas lain. Jadi nanti kalau kalian beristighfar dan kalian juga pada saat sahur, waktu sahur tadi kalian berzikir kepada Allah, maka malaikat itu tahmilul azkar wal istighfar ilal malikid jabbar, disamping kepada Raja yang Maha Perkasa Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala aywan, demikian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza kana awalul laili, apabila masuk awal daripada malam, yaitu sepertiga awal malam, jam 10 kurang lebih. Kalau maghribnya jam 6, ya kalian bagi aja jam 6 sampai subuh jam berapa jam, kemudian bagi 3 aja, berarti awal daripada malam, sepertiga awal daripada malam, jam 10 kurang lebih. Yunadi munadi min tahtil arsy, ada suara penyeru yang menyeru dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala liwikimul abidun, bangkitlah, ingatlah, bangkitlah wahai hamba-hamba Allah yang mau beribadah. Fayaqumun wa yusalluna masya Allah, mereka bangkit kemudian mereka sholat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yunadi munadin fi syatril lail, kemudian ada yaitu suara penyeru yang mereka menyuruh pada pertengahan malam, setengah malam. Ada lagi nanti. Ala
liyagumil qanitun, yaitu bangkitlah orang-orang, yaitu yang qanit itu yang mau beribadah, bisa dikatakan taubat juga sama ya. Qunut itu kembali kepada taubat ya. Atau orang-orang yang taat boleh juga. Mau taat boleh, orang-orang bertaubat boleh, orang-orang kembali kepada Allah boleh. Silakan. Fayaqumuna wa yusalluna ila syahar, maka mereka bangkit. Kemudian mereka melakukan sholat sampai menjelang sahur. Wa idza kana sahur nada munadi, kemudian akhir sepertiga malam ini ada suara penyeru yang menyeru, ala liyaqumil mustaghfirin, bangkitlah wahai orang-orang yang akan memohon ampun. Fayaqumun wa yastaghfirun, kemudian mereka bangkit dan kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai waktu sahur. Udah. Wa idza tala'al fajru nada munadi, maka pada saat muncul yaitu fajar sodik, sebelum subuh fajar sodik itu kira-kira ya mungkin jam 4, setengah 4 mungkin fajar sodik kita tidak mungkin ya. Nah, maka ada suara penyeru lagi itu, ala liyaqumil ghafilun, ayo bangkitlah wahai orang-orang lalai. Fayaqumun min furusihim, maka mereka bangkit dari tempat tidur mereka. Kal mauta nusilus min kubur, mereka seperti orang mati yang bangkit dari kubur. Alhamdulillah, itu bangun jam 3 aja masih dianggap orang yang bangkit dari kubur. Ini kelas-kelas tasyawuf ya, ini kelas-kelas mereka yang artinya mereka tuh hanya tidur 2 jam 3 jam. Tapi walaupun ini kapan kita bisa menjadi seperti mereka itu, kapan? Walaupun kita untuk saat sekarang belum bisa mengerjakan begitu, tapi kapan saya ini bisa seperti itu, kapan? Ada waktunya nanti. Itu ada waktunya nanti. Ada waktunya. Untuk sekarang ini kalian masih penuh dengan yaitu mencari kebutuhan untuk keluarga, kebutuhan diri dan sebagainya. Mungkin untuk ibadah kepada Allah tidak seketal mereka yang sudah tidak ada tugas, mereka hanya beribadah kepada Allah. Kalian kapan persiapkan waktu kalian untuk menyambut kedatangan masa tua kalian? Cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah bangkit semuanya seperti itu ya. Jadi oleh karena itu dari mulai sekarang kalian harus cari zikir-zikir yang diajarkan baginda Rasul, yang zikirnya sedikit pahalanya luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jadi jangan semua zikir kalian baca. Nanti kalian akan dikalahkan oleh zikir kalian. Maksudnya dikalahkan itu jenuh. Nanti kalian jenuh nanti. Sebab untuk saat sekarang ini masa muda kalian masih banyak tugas-tugas yang lain. Jadi kalau kalian pikir seperti itu, nanti kalian akan kemakan dengan pikir kalian sendiri. Kalian akan meninggalkan pikir itu, akan merasa jenuh dengan pikir tersebut. Maka pilih pikir-pikir yang terbaik. Apa yang terbaik? Yaitu Subhanallah wa bihamdihi. Bukan, kalau pikir kata baginda Rasul 1 kali cukup aja. Apa? Yang di latif. Subhanallah wa bihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada 1 kali baca. 1 kali. Kalian baca itu 1 kali tercukupi dengan zikir 1 hari cukup. Cukup 1 kali. Itu kalian baca itu. Itu zikir-zikir yang nilainya paling tinggi, luar biasa itu zikir itu. Nah, kemudian kalau kalian mau baca zikir la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah la mawjudun fil haqiqati illallah. Itu zikir la ilaha illallah paling tinggi nilainya. Di bawahnya itu
La ilaha illallah, la fa'ilun illallah. Itu di bawahnya itu. Jadi dikir la ilaha illallah yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, la wujudin fil haqiqati illallah. Itu dikir la ilaha paling tinggi nilainya. Nah, kemudian juga nanti pada saat kalian masuk asar menjelang maghrib kalian baca yaitu lau anzalna, itu aja, yaitu a'udzubika bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq sama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalian baca lau anzalna, udah 3 kali kalian baca. Jadi cari zikir-zikir yang nilainya luar biasa di hadapan Allah. Kalau kalian zikir idolatif silahkan, kalau ada waktu nggak apa-apa. Mau hizib nasr silakan, maghrib mau ratibul haddad silakan, isya mau ratibul atas silakan, nggak ada masalah. Asal jangan sampai kalian nanti meninggalkan zikir itu aja sudah. Kalian harus istiqomah. Kalau saya sudah asar dalam keadaan bagaimanapun saya tetap untuk mendapatkan hizib nasr. Dan kemudian kalian harus punya torikoh. Torikoh kalian ini mau ngambil torikoh mana? Torikoh haddadiyah atau atosiyah atau idrusiyah. Jadi jangan nanti kalau kalian waktu wirid campur aduk jadi satu. Ya ratib atas dibaca, ya ratib haddad dibaca, ya hizib nasr punya Hasan Sadili ya dibaca, hizib nasr punya Habib Abdullah dan ya dibaca. Akhirnya kalian nggak punya torikoh. Ini torikoh kalian mau kemana ini? Torikoh haddadiyah atau torikoh atosiyah atau torikoh idrusiyah atau torikoh kemana kalian? Atau torikoh ya Hasan Sadili atau torikoh Syekh Abdul Qadir Jailani atau torikoh kemana? Pilih torikoh. Kalian mau kemana ini? Saya mau pakai torikohnya siapa ini? Kalau torikohnya Imamul Haddad, pagi saya berdolatif punya Imamul Haddad. Kemudian cara sholatnya pun saya pakai torikohnya Imamul Haddad. Pada hari Sabtu, kalau sholat maghrib suratnya ini dibaca. Hari Minggu ini. Hari Senin pakai torikohnya Imamul Haddad. Kalau saya pada maghrib ratibul haddad. Kalau saya pada asyar wirdul latif punya Imamul Haddad. Itu namanya torikoh. Ini enggak kadang-kadang campur aduk semua wirid dibaca semua. Enggak punya torikoh berarti orang itu. Torikohnya kemana enggak paham nih orang ini. Sehingga ngambang dia. Kalau mau pakai torikohnya Imamul Haddad, torikoh Imamul Haddad pagi baca. Mau pakai torikoh atosiyah, pakai torikoh atosiyah. Mau pakai torikoh idrusiyah, pakai idrusiyah. Mau pakai torikohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, pakai torikohnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau pakai torikohnya Hasan Sadili, pakai torikohnya Hasan Sadili. Semua Rasulullah meninggalkan 63 torikoh. Jadi Rasulullah waktu sebelum meninggal, Rasulullah meninggalkan 63 torikoh. 63 torikoh ini, barang siapa yang dia tidak punya torikoh, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Yang bimbing nanti torikohnya itu. Jadi kalian bisa ikhlas beribadah kepada Allah, itu yang bimbing torikoh kalian ini. Oleh karena itu sekali lagi pilih torikoh. Mau baca Ridul Atas nggak apa-apa, tapi saya punya torikoh haddadiyah. Mau baca Wirdul Latif nggak apa-apa, saya punya torikoh atosiyah. Tapi jangan tinggal, yang atosiyah kerjakan semuanya. Wiridnya wirid al-atos, nanti cara sholatnya ya al-atos, surat-surat yang dibaca ya atosiyah semuanya pakai atos semua. Kalau haddadiyah pakai haddad semuanya dibaca. Kalau maghrib tertentu. Punya Imam Ghazali ya hari Sabtu ada, hari Minggu ada, hari Senin ada, hari Selasa. Punya Hasan Sadili ya ada sholawatnya, hari Sabtu ada, Minggu ada, Senin. Itu aja sudah. Jadi kalian pilih torikoh mana yang akan kalian kerjakan sekarang ini. Jangan ngacak sendiri, jangan ngacak semuanya. Ngacak ya torikohnya Syekh Abdul Qadir Jailani dipakai, torikohnya Al-Haddad dipakai, torikohnya Al-Atas dipakai. Akhirnya nggak punya torikoh, semuanya dipakai semuanya. Insya Allah bisa jadi orang-orang ahli torikoh. Dan torikoh tadi akan membimbing kita bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas nantinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Dan kita lanjutkan
Yang depan silakan dan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una wa bi faqina wa fatihana wa barakan lana fi dinina ma'al al-qudri unta wa nasarati wa fikna wa mabikun bima ta'lafi wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa hillan ya zaman Allah bil khairi wa nufa kulla syar. ربنا اغفر لنا كل شرور واجر بقوم كالعيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر ان تكرم من شذا وصلاه الله ليس المصطفى من الى الحج دعانا والبقاء بكتاب الدين للنفس شفاء وعلى الآل الكرام صرفا وعلى أصحاب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.